Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Tifam Solihin. Kali ini masih lanjut ya menjawab pertanyaan nih. Dari UBT, Universitas Borneo Tarakan. Izin bertanya untuk Ustadz Tifam, ada faktor yang menurut saya yang membuat kurangnya semangat masyarakat beralih kepada bank syariah sehingga mempengaruhi market share-nya bank syariah, yaitu adanya perbedaan sudut pandang bunga bank itu riba atau tidak riba. Bahkan ulama Indonesia pun masih memperdebatkan hal tersebut sehingga paradigma masyarakat bank itu ya sama saja. Nah, ditambah lagi ada golongan lain yang menganggap bank syariah itu banyak menyalahi syariah. Golongan ini seperti Ustadz Erwandi Tarmizi dan kawan-kawan. Nah, bagaimana solusi dan langkah menghadapi permasalahan tersebut, Ustadz? Oke, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, milih aja satu pendapat. Pilih satu pendapat tapi konsisten ya. Konsisten, kalau mampu, keren. Nah, ada kaidah fikih, hukmul hakim ilzamun wa yurfa'ul khilaf. Wa yurfa'ul khilaf. Jadi, hukumnya hakim itu mengikat ya dan menghilangkan perbedaan pendapat. Ini maksudnya apa sih? Nah, begini, kalau untuk urusan ibadah mahdhah seperti sholat misalnya, pakai kunut atau enggak tuh sholat subuhnya, ya itu terserah masing-masing. Enggak ngaruh ke orang lain, enggak merugikan orang lain. Mau sholat taraweh 8, mau sholat taraweh 20, ya itu silahkan aja, enggak merugikan orang lain. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika sudah menyangkut adanya hak dan kewajiban antar pihak. Nah, ini harus ada solusi. Harus ada satu pendapat. Pendapatnya hakim, ya, hakim dalam hal ini negara ya, itulah yang menjadi solusi atas perbedaan pendapat yang ada. Nah, kalau di Indonesia ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang untuk urusan muamalah ada yang namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan bank syariah? Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ya sudah mengatur bahwa fatwa yang dijadikan sebagai rujukan syariat Islam dalam praktek perbankan syariah adalah fatwa DSN MUI. Ini mengikat bagi penggunanya. Mengikat bagi pengguna bank syariah. Rujukannya ya fatwa DSN MUI dan fatwa MUI. Kalau di undang-undang itu disebutnya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Artinya fatwa MUI juga itu mengikat. Diikat oleh undang-undang loh itu. Tetapi kalau mengikat masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak. Hanya mengikat bagi penggunanya. Nah, kalau yang mengikat secara keseluruhan itu Mahkamah Agung ya. Fatwa di NKRI ini yang mengikat secara keseluruhan masyarakat Indonesia itu Mahkamah Agung. Nah, kalau di Mahkamah Agung di Badilak ya. Badilak itu apa ya? Badan Peradilan Agama. Mahkamah Agung itu sudah menerbitkan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah KHES sejak 2008 ya, kalau nggak 2007. Sebelum 2010 deh pokoknya. Itu sudah ada. Kodifikasinya sudah ada. Itu diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Cuman memang Mahkamah Agung belum membuat fatwa yang memaksa seluruh masyarakat untuk pakai bank syariah atau pakai lembaga keuangan syariah. Oke, kembali lagi. Kalau kita pakai bank, kalau kita pakai duit, nah otomatis itu pasti pakai bank. Lah duit itu kan ya tanda tangan Gubernur BI salah satunya, kan begitu. Oleh karena itulah, apalagi nanti kalau kita udah pakai rekening, pilihannya kan cuma dua, pakai rekening bank syariah atau rekening bank konven. Kalau pakai rekening bank syariah berarti bank ini sudah dinyatakan ya sesuai syariah Islam oleh MUI dan oleh DSN MUI dari sisi konsepnya, dari sisi SOP-nya yang sudah divalidasi oleh DPS. DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Teman-teman harus paham juga bahwa DPS itu kepanjangan tangan dari DSN MUI. Di struktur itu ada kepanjangan tangan ya, meskipun dia bukan secara struktural itu tidak terikat secara langsung, tetapi secara fungsional terikat langsung. DPS itu diseleksi oleh
Dewan Syariah Nasional. Ya, ada pelatihannya di DSN MUI, kemudian ada rekomendasinya di DSN MUI. Nah, kalau kita pakai duit, ya pastikan pakai bank, kita pakai rekening, ya nggak punya rekening juga pakai bank kan, karena pakai duit. Nah, kalau kita pakai rekening kan pilihannya cuma dua, kalau nggak pakai bank syariah ya bank konven, kan begitu. Nah, kalau bank syariah sudah diatur sesuai syariah menurut fatwa DSN MUI, kalau bank konven siapa yang ngatur? Nggak ada. Ahli fikih pasti paham. Kalaulah benar ya, kalaulah benar bahwa bank syariah itu katakanlah misalnya kata Ustadz Irwandi ini belum sesuai syariah, terus solusinya pakai apa? Kan cuma tinggal milih pakai bank konven atau pakai bank syariah. Kalau teman-teman ragu pakai bank syariah karena masih subhat, katakanlah, apa terus teman-teman justru milih yang jelas haramnya. Kan pilihannya cuma dua itu. Nah, kalau saya pribadi sih, menurut ilmu fikih yang saya pahami, berdasarkan bedah fatwa dari DSN MUI, berdasarkan saya mantan praktisi juga, saya DPS juga, melakukan validasi, kemudian pengawasan di lapangan juga, konsepnya sudah sesuai syariah. Tidak ragu lagi saya, tidak ragu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kegalauan itu kan tergantung kita masing-masing. Ya, semoga rekan-rekan bisa memahami perbankan syariah, bisa belajar banyak kepada fatwa-fatwa DSN MUI sehingga tidak ragu lagi. Nah, itu logika yang pertama adalah kalau ada beda pendapat, urusannya nafsi-nafsi, fardi-fardi ya, sendiri-sendiri, urusannya dengan ibadah mahdhah, no problem, nggak usah ribut. Nggak usah tengkar, dan nggak perlu disatukan juga, nggak perlu ada satu pendapat juga yang diambil oleh hakim, nggak perlu. Ya sudah, yang mau pakai kunut, yang nggak mau pakai kunut ya sudah nggak usah pakai kunut. Nggak ada kaitannya dengan menghilangkan hak orang lain, nggak ada kaitannya dengan harus melakukan kewajiban terhadap orang lain. Tetapi kalau transaksi muamalah, apalagi maliyah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, mau tidak mau, suka tidak suka harus ada standarnya. Biar tidak gaduh, biar tidak liar ya, karena yang bisa dan atau yang boleh ya melakukan transaksi perbankan itu kan semuanya. Nggak hanya umat muslim juga, umat yang lain juga halal menggunakan transaksi perbankan syariah. Ketika melibatkan adanya potensi adanya hak dan kewajiban antar umat ya, antar pihak, oleh karena itu perlu standar. Biar tidak gaduh, biar tidak ribut, biar mafsadatnya tidak muncul daripada maslahatnya. Ya, buat rekan-rekan, buat para ulama yang terbiasa mengkritik bank syariah itu kalau dikritik, asal kritikannya nyambung, tasawurnya jelas, ya, paham akuntansi, paham fikih juga, pasti dilayani. Kalau ahli fikih saja, nggak cukup. Ya, karena ahli fikih tanpa ahli tasawur itu malah lebih berbahaya ya, daripada orang yang nggak tahu apa-apa. Karena tasawur itu menentukan nanti hukumnya seperti apa. Saya pernah melakukan kritikan terhadap bank syariah dan diundang resmi audiensi. Nah, kemudian kita kritik terus saja. Yang kritik banyak sih, cuman saya diundang waktu itu. Entah kalau ada yang lain lagi diundang lagi saya nggak tahu. Cuman waktu itu saya diundang, akhirnya ya ujung-ujungnya produk itu dibekukan. Ya nyatanya bisa. Yang penting kritikannya nyambung. Itu aja sih sebenarnya, wahai para ulama. Ya, nah ulama-ulama yang fardi-fardi ini, yang nafsi-nafsi ini, yang dewean-dewean ini, yang sendirian-sendirian ini, ya mari kita gabung dalam dewan ya agar tidak gaduh. Karena hukmul hakim ilzamun wa irfa'ul khilaf. Itu sih sebenarnya. Nah, mengenai bunga bank itu riba atau tidak? Ini yang saya komentari yang belakang tadi itu ya. Nah, yang depan ini kan ada pertanyaan, ini bunga bank ini kan beda pendapat katanya. Ada yang bilang riba, ada yang bilang tidak. Nah, yang bilang tidak ini sebenarnya apa alasannya? Nah, di NU, background saya nantikin ya, di NU itu sempat ada pendapat bahwa bunga bank kalau untuk produktif itu bukan riba, kalau untuk konsumtif itu riba. Padahal, auzubillahi minasyaitonirrajim, kan ada ayat yang bilang bahwa wahai orang-orang yang beriman itu loh, yang wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, ya, tinggalkan sisa riba. Sisa riba. Itu ayat buat orang yang memberikan kredit riba. Pemilik harta. Ya. Kemudian ayat selanjutnya kan falakum itu ru'usu amwalikum.
ra'sul mal, ru'usu amwal, ru'usu amwalikum, hak kamu, itu pokok harta kamu. Nah, di mana-mana di ilmu fikih, kalau ada ru'usu amwal atau ra'sul mal itu untuk produktif. Nah, justru Al-Qur'an itu ayat larangan riba di dalam Al-Qur'an itu justru harta-harta riba untuk kepentingan produktif. Ayo, cermati itu rekan-rekan di NU yang berpendapat seperti itu ya. Bahwa ternyata yang dilarang itu malah justru untuk yang produktif, yang lugas itu, untuk produktif itu. Ru'us amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kan begitu, itu ayat surat Al-Baqarah ayat 280 berapa lah itu ya. Ya, wa dharu ma baqiya riba in kuntum mu'minin, tinggalkan sisa riba. Ini perintah ayat bukan untuk orang yang punya utang riba, tetapi orang yang punya piutang riba, orang yang punya duitnya gitu ya. Falakum ru'usu amwalikum, hak kamu itu ra'sul malnya. Ra'sul mal itu akad produktif, bukan konsumtif sebenarnya. Nah, begitu. Kemudian la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu ngambil hak kamu sendiri, yaitu ra'sul malnya, pokok harta ya. Kemudian kamu nggak mengenakan bunga, maka yaitu la tadlimuna wa la tudlamun, nggak dolim satu sama lain, kan begitu. Itu sebenarnya ayat larangan terhadap bunga bank yang katanya ya kalau produktif boleh, kalau konsumtif nggak boleh, dua-duanya nggak boleh. Apalagi ayatnya itu jelas justru untuk produktif yang dilarang, kan begitu. Apalagi untuk konsumtif juga. Nanti kalau untuk konsumtif, wah banyak lagi itu dalil-dalilnya. Kalau di Nahdlatul Thalibin ini orang NU ya. Kalau NU itu biasanya ini dari NU ya pendapat ini ya, yang mengatakan kalau bunga bank konsumtif bukan riba, kalau konsumtif riba, kalau produktif bukan riba. Nah, kalau di Nahdlatul Thalibin juz 3 halaman 53 pojok bagian kiri itu ya, wa ammal qard bi syarti jari naf'in li muqrid fa fasid li khabari kullu qardin jarra manfa'a fa wa riba. Nahdlatul Thalibin ya, ketika ada utang, memberikan utang bisyarti jari naf'in, dengan syarat aliran manfaat bagi pemberi utang, ini riba. Fasid, fasid. Mazhab Syafi'i itu yang nulis ya. Biasanya teman-teman santri NU itu tahulah kitab itu ya. Mazhab Syafi'i itu yang bilang seperti itu. Itu riba. Riba qard, riba utang piutang, memberikan kredit kok pemberi kreditnya mensyaratkan ada manfaat berupa bunga, ya manfaat ini whatever ya. Buka aja kitab Al-Uqud Al-Mali Al-Murakabah atau kitab-kitab Ar-Riba. Saya punya kitab tuh ya. Ar-Riba, kemudian apalagi tuh As-Surya fil Muawadhatil Maliyah. Kitab-kitab yang bahas riba di situ dinyatakan bahwa riba itu kan macam-macam ya. Ada riba. Yang saya bahas tadi itu baru riba qard ya. Nah, manfaat yang disyaratkan tadi itu bisa macam-macam loh. Bisa manfaat dalam bentuk kadarnya, kuantitasnya, bisa kualitasnya. Ya, baik kualitas maupun kuantitas. Kalau itu disyaratkan manfaat itu kembali ke si pemberi utang, itu riba qard. Kan begitu. Nah, terserahlah nanti kalau ada beda pendapat, kalau ada yang berpendapat bank konven nggak riba ya nggak apa-apa juga silahkan. Tetapi saya terlalu yakin bahwa bunga bank konven itu, kalau bunganya sih nggak riba sebenarnya, tapi kalau pembungaan uangnya itu menjadi riba. Kalau bunganya doang kan bukan transaksi. Oke, sekarang ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman ya, terutama nih teman-teman Nahdliyin, teman-teman saya di kampung gitu ya. Ya nggak hanya di kampung, maksud saya background saya kan Nahdliyin. Yang nanda tangani fatwa bunga bank itu, pembungaan uang di bank itu riba dan itu haram, dan solusinya ada 130 fatwa, itu adalah kiai-kiai yang adalah Rois Amsyuriyah NU. Paling banyak yang tanda tangan namanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfuz. Beliau wafat ketika masih menjadi ketua DSN MUI, ketua MUI. Yang tanda tangan beliau itu 77 fatwa. Kalau beliau nggak wafat, kemungkinan juga sampai sekarang masih beliau yang tanda tangan. Ya kalau ada beda pendapat, ini sebenarnya yang beda pendapat siapa gitu ya. Nah biasanya kalau teman-teman di Muhammadiyah biasanya langsung gitu, oke, ayo kita pakai bank syariah kan begitu. Nah biasanya yang pinter-pinter itu kan, yang santri-santri itu kan biasanya apa ya? Ya siapa aja lah gitu ya. Yang biasanya mengatakan bahwa enggak kok, enggak riba, dengan berbagai argumennya lah. Ya, tadi argumen sudah saya sampaikan ya, ternyata justru pelarangan bunga bank itu interest mau bunga bank atau sejenisnya, riba yang dilarang itu adalah untuk produktif loh. Jadi mau konsumtif atau produktif ya, kalau riba ya riba. Ya kalau ada utang bersyarat aliran manfaat bagi pemberi utang ya itu riba.
Ini kita belum bahas riba yang lain ya, itu baru satu kan, riba utang. Nanti kan riba ada 5 kalau nggak salah, itu di kitab khusus saya punya juga, ada 5 jenis riba. Cuman dari sisi riba utang aja udah kena ya, belum lagi nanti riba nasi'ah juga kena itu. Menurut fatwa MUI malah itu riba nasi'ah. Oke ya, jadi menurut fatwa itu riba sudah ada solusinya yang solusinya itu ada 130 lebih fatwa yang hampir semuanya itu ditandatangani oleh kiai-kiai yang adalah Rois Am Syuriah NU, terbanyak oleh Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz. Ya, itu beda pendapat mengenai riba itu bank atau bukan. Oke ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai bank syariah, mau nggak mau ikut rujukan pada fatwa MUI, biar nggak gaduh, satu pendapat saja. Nah, tapi kalau teman-teman maunya pakai bank konven ya silahkan. Saya background saya Nahdiyin ya. Ya, yang tanda tangan fatwa itu hampir semuanya. Kenapa hampir semuanya? Waktu Kiai Haji Muhammad Ahmad Sal Mahfud itu wafat, itu kosong ya, kosong kemudian waktu itu Prof. Din Samsudin yang sementara menggantikan beliau, ada 6 fatwa yang tanda tangani beliau. Nah, ketika definitif lagi ya Rois Am Syuriah NU lagi yang tanda tangan. Ya, sebagai warga NU saya taatlah dengan apa yang difatwakan oleh kiai yang adalah Rois Am Syuriah NU. Itu kalau saya. Kalau yang lain kayaknya udah beres tuh, Muhammadiyah udah beres. Cuman yang lain lagi ya seperti yang kita bahas di awal tadi, ada seperti ini disebutnya itu golongan ya, golongan yang malah bilang bank syariah tidak sesuai syariah. Nah ya tinggal kita pahami dan kita pahamkan. Yang bikin fatwa kan DSN MUI, yang menerjemahkan fatwa itu kan para praktisi, dibikin konsepnya, dimaknai. Fatwa itu ditafsirkan oleh DPS. Ketika praktisi bikin SOP, DPS bilang, oh iya ini sesuai tafsiran fatwa MUI. Kan begitu. Yang bikin fatwa DSN MUI, yang menafsirkan fatwa DSN MUI, kok orang lain bilang tidak sesuai syariah, ya terserah. Yang pasti, ya itu tadi, saya ulang-ulang lagi, yang bikin fatwa kan DSN MUI. Yang menafsirkan DSN MUI juga lewat DPS-nya. Nah, kemudian diterapkan di bank syariah. Sudah sesuai antara fatwa dengan SOP. Nah, ketika ada salah praktek, itu bukan berarti terus apa ya, konsepnya salah. Berarti praktisinya yang salah. Kalau konsepnya udah benar, prakteknya salah, berarti praktisinya yang salah. Islam agama benar. Kalau orang Islamnya itu melakukan maksiat, bukan berarti Islam menjadi agama enggak benar, kan begitu. Kalau konsep bank syariah sudah benar, kok praktisinya enggak praktek sesuai SOP, berarti bukan bank syariahnya yang enggak benar, tetapi praktisinya yang enggak benar. Nah, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika am'aful iman. Kalau Anda melihat kemungkaran maka ubahlah dengan niat. Jadilah praktisinya. Kalau merasa bank syariah enggak sesuai syariah, kalau enggak mampu jadi praktisinya, fabilisani, dengan lisan aja, audiensi saja ya, audiensi aja, sehingga nanti langsung, tapi ya jangan gibah di sosmed, jangan tayang di sosmed, kalau kritik jangan tayang di sosmed ya, kritik langsung. Nah kalau nggak mampu melakukan audiensi yang baik-baik, maka diamlah ya, diamnya orang yang nggak mampu itu kan masih punya iman, kan begitu kata hadis. Oke ya, kalau melihat kemungkaran itu tugas mengubahnya itu Anda, bukan saya. Sebenarnya menurut hadis loh ya, kan ada yang melihat katanya. Nah saya juga kadang-kadang melihat praktisi yang tidak sesuai syariah, saya DPS juga menemukan juga ada yang tidak sesuai syariah, tapi kan harus langsung diingatkan. Gampang kok diingatkan, dan praktisinya juga mau. Karena bisa jadi karena dia nggak tahu, kan begitu. Atau lupa misalnya, belum ngisi apa kan gitu misalnya. Ya, pengalaman saya seperti itu kok, praktisi insya Allah welcome. Ya, yang penting kritikannya nyambung. Demikian ya, ini rada panjang lebar ini ya. Semoga bisa memberikan barokah dan manfaat untuk kita semua ya. Jadi solusinya itu harus disatukan pendapat agar tidak gaduh. Kecuali kita nggak butuh lagi bank, kecuali kita nggak butuh lagi duit. Padahal kalau butuh duit mau nggak mau butuh bank. Pilihannya cuma 2, bank syariah atau bank konven. Kalau mau pakai bank konven silahkan. Kalau saya pakai bank syariah yang sudah difatwakan oleh DSN MUI sesuai syariah. Karena ini beresiko hukum loh ya. Kalau nggak beresiko hukum, mungkin nggak mikir saya mau ngikut siapa, terserah. Gitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.